Sebelum bahas contoh soal, saya mau sedikit mengulas kerangka asesmen TKA SMA untuk mapel Bahasa Indonesia berdasarkan informasi yang dimuat di Pusmendik. Oke, kita buka dulu websitenya. Oke, kita ke TKA. Oke, ini kita ke kerangka asesmen yang SMA. Nih, kita lihat di sini ada definisi, ada muatan, ada kompetensi, ada matriks assessment, dan contoh soal. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, semuanya bisa kalian baca sendiri. Yang mau saya sampaikan adalah dari 20 contoh soal yang ada, itu nggak semua subkompetensi diujikan. Dari total 11 subkompetensi, hanya ada 9 subkompetensi yang diujikan. Nah, berdasarkan hal itu pula, saya akan bahas contoh soal TKA ini per subkompetensi. Jadi, satu video, satu subkompetensi. Harapannya supaya kalian bisa sampai benar-benar menguasai setiap subkompetensi yang akan diujikan. Kalau gitu, kita mulai aja untuk bahas contoh soal dari subkompetensi pemahaman tekstual dengan subkompetensi mengidentifikasi penggunaan kata serapan dari bahasa daerah atau asing dalam berbagai bidang. Coba kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini ada teks, kemudian di bawahnya itu ada soal. Untuk soal seperti ini yang ada teksnya, itu kalian nggak perlu baca teksnya dulu, tapi kalian langsung aja baca soalnya. Karena nggak semua informasi yang ada di teks itu berguna untuk menjawab satu soal. Kita lihat pertanyaan untuk nomor ini, itu adalah makna istilah mobilisasi pada paragraf kedua teks tersebut. Di sini yang ditanyakan hanya salah satu kata yang digunakan, yaitu mobilisasi yang ada di paragraf kedua. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian nggak perlu baca seluruh teks, tapi bisa fokus langsung ke paragraf kedua yang ada kata mobilisasinya. Tapi sebenarnya kalau kalian udah tahu maknanya nih, kalian bisa langsung jawab pertanyaan ini tanpa harus baca teksnya lagi. Atau kalau kalian sama sekali nggak tahu kata ini tuh maknanya apa, kalian bisa baca teksnya untuk dapat informasi mengenai istilah mobilisasi ini. Kalau saya sendiri, untuk istilah seperti ini, saya biasanya pakai teknik cari yang mirip. Kalau kalian perhatikan, kata mobilisasi ini, itu ada kata mobilnya. Nah, berarti kata mobilisasi ini tuh mirip-mirip sama makna dari kata mobil. Kalau kalian perhatikan di pilihan jawabannya, itu ada bergerak bersama, melangkah cepat, beradu cepat, mengatur bersama, berpikir bersama. Semua pilihan jawaban itu kalau kalian perhatikan merupakan kata kerja atau aktivitas. Nah, aktivitas dari mobil itu adalah melaju, karena mobil kan kendaraan. Kita lihat nih, dari kelima pilihan yang ada, mana yang katanya punya makna mirip dengan kata melaju. Nah, di sini ada bergerak, ada melangkah. Oke, kita lihat. Di sini yang pasti bukan jawabannya itu adalah yang C, D, dan E. Oke, berarti pilihan yang tersisa adalah bergerak bersama dan melangkah cepat. Ini hampir mirip ya, walaupun sebenarnya bisa dibedain. Cuma untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa baca teksnya untuk dapat informasi pendukung, supaya bisa menentukan jawaban tepatnya itu yang mana. Kita baca kalimatnya, masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu mobilisasi untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Ini ada dua subjek, ada masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya, solusi tersebut tidak mudah. Berarti kan yang dimaksud dari solusi tersebut itu adalah kalimat ini.
Nah, mobilisasi dari masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil ini tuh nggak mudah gitu kan. Nah, sesuatu yang nggak mudah, itu mungkin nggak sih bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat? Enggak dong. Jadi jawabannya adalah yang A, bergerak bersama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yang ditanyakan adalah penggunaan kata serapan boyongan dapat memperjelas peristiwa yang dialami tokoh saya, yaitu ini kalau dilihat dari pilihan jawabannya, awal kalimatnya itu ada kemiripan. Yang pertama peristiwa pindahan, yang kedua peristiwa pindah rumah, lalu pindah rumah bersama, kemudian pindah rumah, kegiatan pindah rumah. Nah, berarti intinya boyongan itu adalah pindah rumah. Cuma pindah rumah yang seperti apa? Karena kan di situ setelah pindah rumah ada penjelasannya lagi. Nah, ini coba kita baca di teksnya, siapa tahu ada informasi yang bisa memperjelas maksud dari boyongan ini tuh apa. Oke, ini ada di paragraf pertama. Hampir 25 tahun lalu kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan ke kota tempat kerja ayah yang baru di luar pulau. Tak satu pun barang tertinggal di rumah lama. Oke, coba kita cari. Ada nggak di pilihan jawaban yang memuat informasi ini? Pertama, peristiwa pindahan yang sering dialami pegawai suatu instansi untuk kepentingan promosi jabatan, ini bukan. Kemudian yang B, peristiwa pindah rumah dari kampung halaman ke tempat yang jauh untuk jangka waktu lama, bukan. Yang C, pindah rumah bersama seluruh anggota keluarga dengan membawa semua barang rumah tangga. Nah, ini sama ya informasinya dengan yang ada di teks, berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yang ditanyakan adalah manakah kalimat yang memiliki penggunaan kata serapan yang tepat. Tentukan tepat atau tidak tepat pada setiap pernyataan berikut. Ini tipe soal yang pilihan jawabannya itu pilihan ganda kategori. Jadi untuk setiap pilihan jawaban kita tentukan tepat atau tidak tepat. Kita lihat pilihan A itu ada kata deforestasi pada kalimat 2 paragraf kedua. Oke, ini 1, ini 2. Kita cari deforestasi. Oke, di sini kalimatnya adalah hal tersebut juga memicu deforestasi, polusi, dan mengancam keberagaman hayati di seluruh dunia. Nah, berarti kan kalian harus tahu dulu nih, deforestasi itu maknanya apa. Kalau kalian udah tahu maknanya, itu bagus. Berarti kalian udah bisa nentuin nih, jawabannya tepat atau tidak tepat. Tapi kalau kalian nggak tahu deforestasi itu maknanya apa, kita bisa pakai teknik yang di soal pertama tadi. Cari kata yang mirip. Kalau kalian perhatikan, kata deforestasi ini tuh ada kata forestnya. Forest itu bahasa Inggris dari hutan. Dan kalian perhatikan lagi, sebelum kata forest itu ada D. Dalam bahasa Indonesia, awalan D ini itu punya makna penurunan. Contohnya misalkan degradasi. Penggunaan kata degradasi itu biasanya sering dipakai di liga sepak bola, klasemen. Tim yang paling bawah itu terdegradasi. Jadi dia turun kelas. Tadinya misalkan di liga utama jadi turun ke liga di bawahnya, liga kedua gitu ya. Kan karena kalian nggak tahu nih arti sebenarnya itu apa. Tapi kurang lebih kayak ginilah. Kalau dari katanya, penurunan hutan. Berarti bisa diketahui kalau deforestasi itu sesuatu yang negatif. Terus kita bandingkan dengan polusi. Polusi juga itu sesuatu yang negatif karena dia kan maknanya pencemaran udara ya. Kemudian selanjutnya ada mengancam keberagaman hayati di seluruh dunia. Nah, itu juga sesuatu yang negatif. Berarti penggunaan kata deforestasi itu tepat karena maknanya sama-sama negatif semua. Oke, kita lanjut ke pilihan yang B. Kata menginvestigasi pada kalimat 2 paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga kalimat kedua. Ini dan ini menginvestigasi. Kita baca kalimatnya, sistem pertanian presisi, infrastruktur tahan bencana alam, serta teknologi untuk menginvestigasi banjir dan kekeringan adalah contoh bagaimana teknologi hijau bisa membantu masyarakat beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Kita fokus di bagian ini aja.
Menginvestigasi itu, kalau kalian pernah dengar, biasanya kata menginvestigasi ini lebih sering dipakai di ranah hukum. Kalau kalian sering dengar ada kata-kata kayak gini, polisi menginvestigasi kasus penculikan dan sebagainya. Nah, menginvestigasi itu sama artinya dengan menyelidiki. Apakah banjir dan kekeringan bisa diselidiki? Bagaimana menyelidiki banjir dan kekeringan? Ya, itu sesuatu yang aneh. Banjir dan kekeringan kenapa diinvestigasi, kenapa diselidiki? Kita lanjut ke pilihan yang C, kata polusi pada kalimat 1 paragraf keempat. Oke, ini ya. Dengan kondisi bumi yang semakin menghadapi tantangan besar seperti pemanasan global, polusi, kelangkaan sumber daya, dan hilangnya keanekaragaman hayati, penerapan teknologi hijau adalah keharusan. Ini mirip dengan yang pertama tadi, deforestasi. Polusi itu pencemaran udara. Berarti sama semuanya. Pemanasan global, polusi, kelangkaan sumber daya, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Itu semua sesuatu yang negatif, buruk. Jadi penggunaannya tepat. Oke, sudah selesai untuk pembahasan contoh soal yang pertama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, bermanfaat, dan bisa kalian gunakan cara mengerjakan soal ini di soal TKA Bahasa Indonesia nanti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.